Luka di balik sepotong es gabus, saat kejujuran. Berbalas fitnah. Sinar Berita Indonesia Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut merasakan beban berat yang dipikul oleh seorang pria tua pencari nafkah. Dengan topi lusuhnya, ia hanya bisa terdiam saat dunianya tiba-tiba runtuh di pinggir jalan. Di hadapannya, tegak berdiri mereka yang seharusnya menjadi pelindung, namun kali ini datang dengan telunjuk yang menghakimi. Ini tidak boleh dimakan, ternyata ini bahannya dari spons. Spons dikasih sirup-sirup, ujar seorang pria berbaju abu-abu dengan nada penuh selidik sembari memamerkan bungkusan es berwarna merah muda ke arah kamera. Suasana kian mencekam. Seorang oknum TNI dengan seragam lorengnya mengambil sepotong es, lalu meremasnya dengan kasar hingga airnya habis. Ia berteriak, "Tahu kan kamu kalau ini dari busa, kan? Kenapa kamu jual?" Sang pedagang, dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca, hanya mampu menjawab lirih, "Kalau berhenti anak-anak mau makan apa?" Namun, pembelaan itu seolah lewat begitu saja di tengah badai tuduhan. Ketidakadilan mencapai puncaknya ketika oknum tersebut memaksa sang kakek memakan dagangannya sendiri yang telah ia remas dan mengklaimnya sebagai busa beracun. "Makan nih, habisin, habisin, sampai telan," gertak oknum TNI itu sambil menyodorkan paksa es tersebut ke mulut sang pedagang. Pria berbaju abu-abu di sampingnya pun menimpali dengan kalimat yang menusuk kalbu, "Yang modar mati, biar kamu, jangan anak-anak kecil ya, kasihan itu." Telan. Tanpa daya, sang bapak mengunyah es miliknya sendiri di bawah tatapan penuh kesedihan, sementara kerumunan orang menonton seolah ia adalah seorang penjahat besar. Kejujuran yang terlambat terbukti, namun, Tuhan tidak tidur. Setelah sampel es tersebut dibawa ke laboratorium forensik Polri dan Dinas Kesehatan, tabir gelap itu akhirnya tersingkap. Hasil uji laboratorium menyatakan dengan tegas, es gabus tersebut aman dikonsumsi, layak makan, dan sama sekali tidak mengandung bahan spons maupun zat berbahaya lainnya. Nasi telah menjadi bubur, es itu kini mungkin sepi, dan hati sang bapak mungkin telah hancur oleh kata-kata yang lebih dingin dari es yang ia jual. Ia tidak hanya kehilangan penghasilan hari itu, tapi ia kehilangan martabatnya di hadapan publik karena fitnah yang tak berdasar. Sungguh tergis melihat bagaimana sebuah prasangka bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Kita doakan semoga dengan viralnya bapak penjual es jadul ini, dagangannya semakin laris, kita viralkan semoga bapak mendapatkan keadilan. Es jadul ini memang teksturnya seperti itu, apa bapak TNI dan polisi gak pernah makan es jadul itu? Beredar sebuah video yang memperlihatkan dua orang pria, yaitu seorang anggota Polri dan TNI sedang memegang sebuah makanan berwarna merah muda. Dalam video, anggota Polri menjelaskan makanan yang dipegangnya adalah es kue jadul yang berbahan spons atau busa, bukan puding atau bahan kue. Dalam narasinya, es kue tersebut berbahaya. Kemudian, anggota Babinsa dari TNI memaksa penjual kue untuk memakan es kue dagangannya. Namun, setelah diselidiki, ternyata itu adalah makanan yang tidak berbahaya. Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aibtu Ikhwan Mulyadi menyampaikan permohonan maaf, karena menyimpulkan terlalu cepat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung pada Sudrajat, penjual es kue tersebut. Pangkat dan seragam seharusnya menjadi pelindung, bukan alat untuk mengintimidasi rakyat kecil. Melihat seorang kakek renta yang sedang berjuang demi sesuap nasi keluarga, dituduh secara sembarangan hingga gemetar ketakutan, sungguh melukai hati nurani. Ia hanya pedagang kecil yang mencari rezeki halal di sisa usianya. Menuduh es kue jadul sebagai busa tanpa bukti ilmiah bukan hanya keliru, tapi juga mematikan mata pencaharian orang tua yang tidak berdaya. Bayangkan jika itu adalah ayah atau kakek Anda sendiri. Apakah pantas diperlakukan seperti itu di depan kamera? Permintaan maaf memang perlu, namun perubahan sikap jauh lebih utama. Jangan sampai wibawa seragam hilang karena gagal menunjukkan empati kepada mereka yang paling lemah. Mau mengajarkan polisi dan TNI dalam menjaga apa sih artinya tata krama yang katanya kental di budaya Indonesia dalam menindak orang yang belum pasti kesalahannya? Begini, izin, sambil hormat kepada yang lebih tua usianya. Maaf Pak, dagangannya kami periksa dulu ya di laboratorium karena ada laporan. Biar Bapak tenang nanti berjualan tidak dicurigai, nanti Bapak bisa pulang dulu ke rumah setelah hasil lab keluar kami segera kabari.
Kalau ternyata ada kandungan bahaya nanti kami bina agar Bapak bisa tetap mencari rezeki. Kalau labnya tidak ada masalah Bapak bisa terus berjualan sambil kami buatkan stiker jajanan ini telah diuji lab dan aman dikonsumsi. Makasih ya Pak. Ingatlah slogan kalian, hidup mulia atau mati syahid. Media Sinar Berita Indonesia, M. Iqbal menyampaikan.